Oh ya, Berlis Prayo lagi. Kita padahal kita tadi ngeliat mungkin Badak ada opsi untuk digunakan ya, tapi bahkan dilupakan. Gak diambil sama sekali. Tadi bahkan kan pikiran kita Badang atau Lui kan yang pick 4 ngambil itu dulu kan Om. Tapi satu Enggak, Gatot. Gatot kaca. Oke. Dan ternyata akhirnya Lui di peret sendiri kan. Ya. Dan apakah Lui-nya akan di ban? Di repick juga bisa. Nah masalahnya di Gathering Sport first pick Ben Fanny. Iya itu Lagi terjadi lagi berarti ya. Memang mungkin gak ready sih. Menurut gua bukan playernya nggak siap dengan mekaniknya, tapi memang timnya kayak nggak ready untuk strateginya dengan Fanny gitu kayak jadi acak-acakan. Oke, ini masih banyak sih sebenarnya yang kebuka. Joy ternyata masuk ke bentuk ban, tapi apakah tadi juga penggunaan Joy sebagai bentuk dynamic aja? Gue rasa enggak, Anabel untuk main Joey-nya itu farmnya cepet banget farmingnya. Tapi ketika timing masuknya itu yang agak sedikit nggak pas aja sama teman-teman lainnya. Yap. Ya iya Bang Otot. Bang Otot bukan yang ini ya, Bang Otat ya adanya. Ini Bang Otot bener. Bener ini Bang Otot. Gym terus kemarin sama Coach Chip karena habis gym itu ya. Iya elah ya Bang. Karena ya kan yang tendang. Ya tapi emang Oke dan Cecilian. Wow, balik mengepas Kalea, Suyo. Loyi Kalea bisa dipakai sama Origins lagi. Bisa. Seandainya Granger di first pick. Tapi pick atas. Atau Suyo. Suyo dulu gak sih? Suyo, oke Suyo ini. Atau ada Granger? Iya. Ada Loyi. Grangernya iya, bukan pantun. Grangernya iya, ternyata cus. Beda strategi lagi nih. Mereka geser lagi, banting lagi strateginya. Oke, Iritel langsung beserta dengan Johet. Yes. Johet menjadi sebuah pilihan dan jagalnya dulu kan? Atau Chow? Lagi rame ya, Chow lagi rame. Oh, sorry, ada Hilda juga. Atau kalau mau ngambil assassin junglernya masih ada Hayabusa atau Hanzo. Masih open ya? Masih bisa juga. Atau ngambil romernya dulu kan kayak Kalea, terus kok. Hilda. Wah, Hilda. Iya. Hilda itu meta banget loh di Mobile Master. Sangat. Hilda. Ya. Dia nomor 2 terbanyak kan setelah Suyo. Suyo Harit. Joy lagi Harit sama baru Hilda. Wow. Padahal ya kalau dilihat tugas Hilda dari kemana ya referensi kita Aran lah. Itu kebanyakan ya keliling-keliling doang. Ya tapi bahkan tanpa ngasih damage masalahnya Hilda ini kelilingnya dia ngeselin. Iya. Level 2 kan dia udah jalan, mau punya mobilitas. Digebuk Regen. Digebuk Regen. Gak digebuk, dia ada di sana di dalam. Gue tau nih, dan digebuk tapi ada Hilda di samping gue. Berani gak nih? Masih mau ngebuff gak? Ada Hilda di situ loh. Ada Hilda. Pasti minimal panggil temen kan. ya referensinya aja udah ngasih tekanan ya. Kalau friend kan. Kalau harus gak bisa. Oke tapi Yif di band belum ada doi sejauh ini untuk bisa dimanfaatkan juga sebenarnya oleh Bigetron ya. Tapi sebenarnya gameplay main Selena ini juga tetap oke sih sebenarnya. Untuk Moreno tadi dia spam row sometimes dapat dan kadang-kadang dapat jadi inisiasi juga menurutku. Ya, nggak concern mereka terhadap Loi ya. Lebih ke utility mid lane, Aurora, Yif, Ben, dan jungle-nya lagi kah kalau opsi assassin ya Hayabusa, Nolan. Kayaknya kasih Nolan better deh. Daripada Haya ya? Iya, Haya bisa kan ini terus kan takutnya. Iya. Bisa. Terus tiba-tiba keluar link gimana dong? Bisa. Tegaknya farming om di awal ya. Tegaknya kan. Tegaknya di awalnya bakal adu farming lah. Oke. Ya, tapi harusnya kalau emang targeting ke King Kong ya Hayabusa ya. Kemarin tim apa ya yang bener-bener band 5 Favian? Si ini kan. Influence Rage ya? Monster. Iya Influence Rage ya. Dan Hayabusa ya tadi ada band. Tadi ada update Liquid kalah lawan Papara di game 1. Wow. Oke kali ya. Apa berkat? Entah ya. Iya. Hitung dulu, sabar. Nanti kalian ini game aku hitung. Iya, nanti tinggal dihitung. Ya, ini Kalea yang akan menjadi ROM lagi. Terus ke spam kali ya kah? Udah masuk top Jakarta dia sekarang. Jakarta. Udah masuk top Jakarta kali ya. Jakpus nomor 13 Kalea. Jakpus. Kemarin kan. Ya benar. Oke dan Bigetron Esports. Mid-nya dan EXP. Valen. Orang? Valen or Far? Atau Farsha. Di bening Ori lah. Banyak sih sebenarnya mau Selena lagi. Di Baban Ori. Ya Farsha. Cari damage dia. Dan Glue. Aku suka glue-nya sih.
Siapa yang kali Punya sudah oke. menentukan? Head to head dengan Hilda juga bisa. Yap. Cuman Dan kalau mobilitas Ya. jungle-nya apa nih? Luka. Wow. Baku hantam. Sedari awal. pantas hasil di band. Iya ya. Iya. Iya, dia mau main hero yang Hero apa? Kira-kira front to back ya. ya, Ya, yang beda makanya Aurora, beda Eve, yang punya area yang bisa ngeganggu hero-hero melee ya. Dan ditaruh di last pick dan gak ada Valentina kan? Mungkin kalau Valentina lain nih yang diambil. Benar. Oke. Tapi akankah menjadi 2-0 ataukah akan disamakan kedudukannya terlebih dahulu oleh Bigetron Esports secara gameplay yang kita lihat juga Bigetron walaupun memang kecolongan di game pertama, mereka melakukan perlawanan juga dan perlawanan seperti apa yang akan diberikan oleh Bigetron Esports kita akan melihat bersama-sama di dalam film seperti apa. So, Lipocu bawah. Oke. Biasanya Game kedua. Ya, Bigetron memberikan perlawanan tadi yang sangat keras pas dengan Onyx. Bahkan agak kaget dari kita Om ya, Onyx nggak cepet banget ternyata temponya. Lebih pelan ya, mungkin karena Hayabusa juga yang pakai. Ya. Level, butuh item, jadi mainnya lebih hati-hati. Tapi kalau sekarang gimana nih Om? Kalau sekarang menurut mereka lebih nabrak sih. Karena kan Karena punya Lucas kan? Iya, Lukas dan Cusin Om. Ya, Lucas Cusi dan itu flash combo-nya Lucas di early kalau kena ya kita gak punya apa-apa. Ini Lucas gak punya item apa-apa nih. Udah sakit banget. Itu dia. Punya satu virusnya mas lebih sakit lagi. Belum lagi parahnya kan kalau di jungle cooldown-nya itu loh. Ya, lebih cepat juga. Itemnya item damage, cooldown, reduction. Waduh, disenterin terus nih Moreno. Ya, ini dicarikan hero-hero yang memang range-nya sependek kita bisa hampir sama lah. 1, 2, 3, 4 tenacity. Oke. Ada pull yourself juga lagi. Ya, 2 Super Prince sama Brusco tadi kalau nggak salah. Dan kontes di Little Wanderer dimenangkan oleh Onyx Piach. Kong masih ada di pattern yang cukup oke, tapi ya Little Wanderer aja sih. Ini berarti Naruto Sasuke ya. Betul, skinnya nanti ya, sabar. Sabar dulu. Tapi flicker dari Moreno nih udah nggak bisa sabar dia Om. Dia Iya. flicker. Mau gak mau bisa bertahan juga. Dan itu masih bisa menang duel dengan Hildanya di bagian top memang bisa di pressure, tapi masih dalam rumput kembali ada regen HP buat Kurt. Jadi tidak ada masalah buat Hilda di area top. Ntar Kelranya masih tetap Aku seperti biasa biasa, ini lagi akan dong memberikan ganti. keleluasan. Oke, silakan 1v1 buat di gold main. Mungkin tidak akan kita bantu untuk sekarang karena mereka akan lebih fokus untuk ke EXP sekarang. Karena mereka butuh kehadiran Kurt nanti. Oke, lanjut lagi ngelihat dari turtle yang pertama nanti. Tergantung sih, gua rasa dua-duanya bisa setup. Tapi belum ada gerakan Kareman nih Om. Belum. Tumben nih. Belum sama-sama karena mungkin karena gini, dia pakainya fighter juga. Bisa. Nah, karena fighter mereka mau main front to back, mereka butuh EXP-nya juga buat bisa handle depan, jadi bareng-bareng gitu loh maksudnya. Lupakan dulu Eman ya. Betul, lupakan aja dulu di bawah. Oke. Sementara lu bahkan kalau look-nya karena King Kong sebagai belakang tadi berhasil menghindari light dan 1 poin kill yang cukup mahal, bahkan keluar lagi retribution dari King Kong. Tapi gak masalah karena Anavelnya pun menggunakan retribution. So turtle untuk Ya, itu dia. Mereka mau main front to back. Siapapun yang ditangkap langsung ditangkap. Karena mereka punya power untuk langsung mengeliminasi. Nggak mau lagi buat di early game. Maka nggak ada masalah. top banget. Dan pattern sementara dari Anavel sih masih oke-oke aja nih. Cuman ambil 1 paling. Wah, 2 dong King Kong juga udah ngambil di atasnya. Dan berarti level buat Anavel lebih pelan lagi sekarang. Dengan di garis bawah juga jangan Misalnya, gue level jauh ya. biasanya Suyu melakukan hal yang tadi dilakukan sama Onyx Om. Tapi memang karena setup awalnya terbilang gagal lah ya. Iya. Makanya kayak mereka harus lebih pelan lagi temponya, jangan buru-buru. Yap, dan Kurtnya menang level. Dibandingkan dengan Luke, dan ini temponya yang memang pelan ya. Balik lagi masih pelan kecuali kalau ada objektif yang menyala. Baru mereka akan bermain dengan cukup agresif dan King Kong hanya akan mengambil buff demi buff di area dia. Tidak menyeberang lagi dan dia ini lama mungkin untuk bisa menumbangkan Kurt seorang diri. Kayaknya agak susah juga bahkan Om, hampir membalikan keadaan dan Kirk masih coba untuk melarikan diri 1 hit lagi ya. Memang harus tumbang karena udah nggak ada spell lagi juga kan Yep. dari Kirknya. Tapi setup yang baik time Lama waktunya ya. Ini yang membuat Anavel tertinggal juga untuk ukuran level dibandingkan dengan King Kong dan Red masuk ke dalam jungle milik Nitron dan akhirnya yang kamu nantikan nih, gold lane akan digain oleh Onyx PH. Iya. Langsung ya datang semua karena kita tahu Eman salah satu penggendong handal dari Bigetron yang apa kamu jadi main point juga harus ditarget. Kalau enggak Eman yang akan target kalian. Ya, dan tadi full plating di bawah ternyata buat Kelranya habis semua. Aduh. Ya, kenyang buat Kelra.
Dan Luke hanya bisa menahan di bagian atas dulu. Dan mungkin kehadiran Luke di laning so-so. Tapi kalau nanti kalau defense bagus. Penjaring kota Asia belum Karena nggak ada yang ngurus bisa langsung pakai bagi dia kan. komputer. Ada gila yang bisa cepat meledakkan anak-anaknya dulu nanti waktu split. Apalagi ini ya hero-hero yang enak ditempel kan. Kayak Elra seenggaknya bukan Harit lah yang bisa lompat terus-terusan. Jadi masih ada chance untuk ditempel sama Luke. Aku makin nantinya. ngeler Tapi di Turtle nih yang harusnya begitu mau setup, seenggaknya counter setup atau kontes. Karena kalau dibiarkan secara full, Nick Suyunya ini bisa terbilang jadi rugi. Benar, karena Suyo level 3 aktif kita harus bom hantam. Wajib ya. Ya wajib. Karena damage-nya besar banget. Tapi ternyata bisa diimbangi dengan Onyx PS dan zoningnya pun nih tidak kalah. Semua ingin mendapatkan objektif turtle. Wow. Luke buka duluan dengan flicker tadi, namun di bagian belakang Eman hampir saja tumbang, namun Anafel yang harus tumbang terlebih dahulu. Light yang bakal dikejar lagi, di sisi lain ada Peter Estrek yang dikeluarkan mengusir mundur teman-teman dari Onyx. So diangkat lagi, Light hilang. Dua member om, tiba-tiba aja hilang satu persatu. Ya itu nice team fight juga karena Super Prince merespon dengan Crimson Beacon open ke bagian depan sehingga membuat Luke usahanya sia-sia tadi. Dia berusaha untuk open duluan, di open balik dengan Super Prince. Apa? Ini gak sinkron gitu? Yap, faktor satu juga dan snowball effect yang akan kita lihat didapatkan oleh Onyx DH. Mereka dapetin turtle-nya, mereka dapetin isi jungle dari Dota Esports. Dan ini sangat beda dengan game yang pertama di mana mereka terlihat pasif dan mereka sedang tertekan. Ini mereka pasif, mereka unggul. Iya ya, poin pasti karena poin killnya juga memang gak banyak. Tapi tadi Ghost Captain sebenarnya om. Dua Sky Piercer. Itu dia. Wah, justru dia malah habis Elegant Gem Sky Pierce. Kan glowing one. Dan Kirk lagi-lagi Octo selamat dari Kirknya, masih bisa dikembalikan keadaan kala Tsunami Slam melempar Eman, dan malah ada korban dari Begetron om dari inisiasi yang mereka mulai. Ya, dan melihat ya bagaimana battle spell untuk Veteran Esports. No Purify. Semua akan terekspos oleh Kalea. Semua akan bisa diambil dengan Tsunami Slam. Eman mah dengan sprint. Ya, ini damage kayaknya sih om. Jadi gimana caranya nunggu Kaleanya keluar, di saat itulah baru Eman bersinar. Tapi ya, kalau misalkan Kaleanya nahan, berarti Eman Di juga benih nggak perlu. banjirnya Gak bisa ya. bu bener. Iya, iya berarti. Ada full stack, Jack. Bu gitu Ke atas. Langsung di grab juga, ya Kirk lagi-lagi menjadi korban. Tapi kayaknya memang mau ngebuang skill juga sih tadi ya. The dead end soalnya. Udah habisin lah. Udah pasrah. Tapi 30 second untuk turtle-nya dan purple buff yang akan nyala ya. Tapi lihat bagaimana zoning dari Super Prince. Untuk bisa mendekat pun, Veteran Esports harus berhadapan dengan Loyi dulu. Masih ada juga Lucas, baru mereka ketemu layer terakhir. Granger sekarang. Pokoknya lompatan dari Brusco itu bikin Eman itu udah langsung mundur, auto mundur itu langsung analog pasti auto ke belakang. Karena dia salah sedikit kena tsunami slam. Gak ada cara selamatnya sih menurut gua. Di backup pun kayaknya gak bakal bisa selamat. So di Turtle ini dia dan Turtle yang kembali dilakukan. Kirk udah tahu nih tugas dari Hilda ketika langsung end game. Sementara Luke dengan split-splitnya coba untuk nempel ke arah siapa, King Kong kah? Coba naik ke arah King Kong mungkin, tapi ejector Super Prince menjadi target yang sempurna. Super Prince hilang, masih berlanjut dengan Kelra yang hadir, DPS tanpa henti. Namun lihat Luke yang tertinggal, flicker defensif masih bisa selamat, tapi itu dia counter setup yang coba untuk dilakukan. Lagi dan lagi Anabel menjadi target, bisa ke Anabel selamat satu hit lagi? Gak! Anabel harus hilang, Luke bakal menyusul sepertinya karena double kill untuk Kelra. Ketika posisi tidak siap untuk melihat adanya Kalea, Tsunami Slam tercipta tadi dan perfect. Triple? Tembakan lightnya kena ternyata. Alright. Satu demi satu yang harus tumbang dari Veteran Esports. Oh my god, lanjutkah? Lanjutkah satu persatu Kelra? Secara nggak langsung dapat 4 poin kill tadi om. Wow. Maniak yang tidak tercatat maniak tadi. Dan terjadi, ya mereka bermain sendiri-sendiri sekarang. Eman yang kita tahu player paling safe. Tiba-tiba maju seorang diri melihat, ya kita sudah melihat kerumunan dari pemain on the pitch. Iya. Tapi emang tadi yang tumbang terakhir sih om. Iya. Sementara defense dari Aramis Lane udah nggak bisa sih. Angkat Tahan. ya Luke. Udah angkat lagi, dimakan lagi. Masih ada split-split untungnya. Masih mampukah Luke? Tidak ternyata. Gak bisa bertahan. Seorang diri tanpa backup di belakang, Skypers menyala tadi untuk Kelra juga yang menumbangkan Luke. Sehingga sekarang tidak ada posisi aman untuk Veteran Esports selama item defense mereka belum menjadi juga. Ini terjadi nih gitu. Mereka kayak kehilangan fokus.
dari game yang pertama. Di game pertama mereka sangat melawan Om. Tapi di game kedua mereka kayak seakan ikut aja. Udah dikontrol ya Iya. dengan Onyx PH. Dan ya mereka harus bermain lebih kompak lagi sebenarnya. Karena kita melihat mereka jalan secara individu ya. Dan NFL, Hati-hati. hati ada tsunami slam dari Brusco. Dan jangan lupa Lukasnya jungle nih. Sakit nih Lukasnya nih. Rangernya 3000 tuh golnya. Kayak pisernya Om yang gue khawatirkan Om. Ya, itu banget. Belum tumbang. Iya itu dia. Jadi kayak 6 poin kill atau mungkin 5 kali. Kayak Lima. pisernya jadi pas dia 1 kill deh tadi kalau nggak salah. Dan itu mau jadi dia OD juga. King Kong, Melting Roar. Iya iya. King Kongnya pun langsung ambil damage. Full penetration berarti buat King Kong. Counter Strike, Melting Roar. Lord akan spawn. Tapi kalau di kontes pun Lordnya bukan sesuatu yang bijak untuk Bigetron Esports, di mana mereka harus melakukan defense pose dulu sebelum menabrak. Apa lawan ini? Waduh, Wah dimakan lagi tsunami slam tapi Luke masih bisa menghindar dengan flicker. Coba untuk balikan keadaan, mungkin Luke masih maju lagi. Luke tumbang ternyata. Dia mau coba grab tadi tapi sayangnya gagal. Dan di sisi lain Moreno tertangkap juga, bahkan di sisi lain hampir saja tumbang Anapel coba untuk menyelamatkan, namun Anapel malah tumbang. Dan itu dia Kelra dengan Maniac yang berhasil mendapatkan 4 poin kill dari Bigetron. lagi tercipta 4 pemain yang tumbang untuk Bigetron Esports. Dan kali ini Maniac jatuh ke tangan Kelra. Objektif terbuka juga untuk Lord. Dan lihat mereka akan menghabiskan dulu untuk outer shield milik dari Bestart Bigetron Esports. Dan satu demi satu ini objektifnya diambil oleh Onyx PH. 10-0 Om Kelra. Full stack Skypiers. Selesai. Gimana cara untuk nahannya dulu? Karena menurutku kalau dari sisi spell ya, Kelra ini possible untuk ditangkap, possible. Tapi ya cara untuk tangkapnya kayak mungkin itu gerakan yang gak ada dari itu. Bigetron kan baru mereka main trap rubet, udah gak ada jalan ke belakang. Gak bisa ke belakang mereka dulu. Ini Cicil. Ya Lordnya juga sedang jalan ya. Nah, di area bawah buat Lordnya. Punya efek charge. Kemungkinan bisa pecah juga ke atau base taruh dari Bigetron. Oke, tergantung dengan Lord yang kali ini. Bahaya banget sih kali ini Om Lordnya. Ini bukan Lord yang mudah pastinya untuk Bigetron karena mereka punya high ground defense. By the way Moreno dengan Peter Strike langsung membombardir minion yang ada di arah mid lane. Fokusnya hanya untuk clear terlebih dahulu. Tapi PR mereka masih ada karena Lord di bawah juga masih berdiri. Ya, masih cukup segar ya. Karena tadi untuk shieldnya sudah habis tadi buat base turretnya. Mereka mendorong banyak banget tadi dan next wave di arah mid berhasil untuk didorong dan lagi-lagi tsunami slam Moreno yang hilang sebagai target pertama, bahkan Lu pun menyusul 2 poin kill. Base mulai terbuka, minion memang spawn, namun waktu yang dibeli oleh Anapel fokus clear ke arah minion terlebih dahulu. Eman fokus juga clear ke arah minion, ternyata gak bisa. Eman tumbang, base expose, bahkan wipe out menjadi penutupan yang begitu manis sedikit tanpa kendor sedikit pun. Dan ya, itu dia best 2 Ghost Song clean sweep